keinsafan yang mengalir di malam sepi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, wabil khusus kepada pengurus kampus utama Medan, para pembimbing, para guru, serta adik-adik para santri yang berbahagia. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat, diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menunaikan tugas kehambaan kita pada pagi ini dengan bangun pagi. Jam berapa bangunnya? Salat malam? Ya, dengan dimulai salat malam, kemudian salat subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan awal kita menikmati karunia Allah pada hari ini dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan memberikan naungan rahmatnya pada kita sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku dan anak-anakku sekalian, para santri rahimakumullah, salah satu dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Ambillah kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan, yaitu pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalian semua yang ada di sini, insya Allah ya masih muda-muda. Ya. Selagi masih muda, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Untuk apa? Antara lain untuk belajar, untuk ibadah, untuk beramal soleh. Ya. Kalau kalian tidak menggunakan masa muda kalian untuk belajar, apalagi nanti kalau sudah tua, ya. Kalau
kalian pada masa mudanya tidak Anda gunakan untuk sebanyak-banyak beramal soleh, apalagi nanti kalau sudah mulai tua, mulai sakit-sakitan. Nah, maka selagi masih masa muda, gunakan kesempatan masa muda ini di pesantren untuk sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Gunakan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kalau sudah usia ya, semakin tua baru nanti akan merasakan betapa masa muda itu adalah masa yang sangat mahal, yang sangat rugi apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya Abi, ya saya sehari yang lalu masih ya belum bisa memastikan bisa nggak ini datang ke Medan. Ya. Karena 2 minggu dalam keadaan kurang sehat, ya, itu baru terbayang ya, beratnya kalau kita sudah mulai tidak muda lagi, mulai ya kesehatan sudah tidak fit ya seperti waktu muda-muda. Jadi melakukan perjalanan yang tidak jauh saja sudah berat. Tapi alhamdulillah ya, doa dari jamaah semua ya, sehari kemarin alhamdulillah bisa pastikan ya, datang ke sini dan kemudian bisa bersilaturahim dengan adik-adik, dengan anak-anakku santri di Medan ini ya, insya Allah besok akan silaturahim dengan bapak-bapak Hidayatullah di Sumatera Utara ini ya, kita akan melaksanakan musyawarah wilayah ya. Adik-adik sekalian, apa yang perlu kalian terus menerus dibangun ya, terus menerus dibangun selama kalian masa muda ini ya. Kalian jauh-jauh dari rumah ke sini ya. Ini yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh ada yang dari luar provinsi Sumatera dari Riau. Angkat tangan yang dari Riau. Oh ya. Ada yang dari Bengkulu. Mana dari Bengkulu? Oh ada ya. Ya, jauh-jauh datang ke sini. Ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, ya, sanak famili ke sini. Mungkin waktu awal-awal datang ke sini masih menangis ya. Ya, tangisan kalian waktu jauh dari kampung, waktu jauh dari orang tua, ya, jauh dari kakak, jauh dari adik, jauh dari teman-teman dan handai tolan di tempat ini. Tangisanmu itu ibarat kerang mutiara. Pernah tahu cerita kerang mutiara? Apa yang membedakan
kerang mutiara dengan kerang biasa. Kalau kerang biasa itu harganya murah. Ya. Kerang biasa harganya murah. Tapi kerang mutiara harganya mahal. Ya. Apa yang membedakan perjalanan kerang biasa dan kerang mutiara? Ternyata kerang mutiara itu ya, yang menyebabkan dia itu mahal ada air mata dari kerang itu yang kemudian semakin lama semakin mengeras dan akhirnya menjadi mutiara. Ada proses yang menyebabkan dia keluar air mata itu. Ya, jadi dimasukkan biji ke dalam kerang itu dan merasakan perihnya. Ya, bibit mutiara yang ditanam itu keluar terus setiap saat, ya, melapisi biji itu terus sampai kemudian menjadi mutiara. Sementara kerang biasa yang tidak ada perjuangannya, yang hidup biasa-biasa saja, ya, mungkin seperti orang yang dia tidak pernah belajar, tidak pernah jauh dari orang tua, tidak pernah bersungguh-sungguh, tidak pernah menahan kerinduan, ya, semua apa yang diinginkan didapatkan dengan bersenang-senang waktu masih masa mudanya. Itu seperti kerang biasa, harganya murah. Ya. Tapi kesedihan kalian dalam masa belajar, kemudian ya perjuangan kalian dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengulang-ulang sampai tertidur dengan mushafnya. Ada yang begitu nggak? Kalau di rumah tertidur dengan apa? Dengan HP-nya. Ya, ini jadi kerang biasa itu. Ya, kalau di rumah buka HP, ya nggak pernah belajar, nggak punya hafalan. Ya itu akan menjadi kerang biasa yang harganya murah. Tapi kalian yang saat ini belajar bersungguh-sungguh, ya kadang-kadang harus menahan kerinduan dengan kampung halaman, dengan orang tua, ya, sampai meneteskan air mata, maka tetesan-tetesan air mata itu akan menjadi mutiara yang sangat mahal. Ya. Jadi memang seperti itu. Hal-hal yang bernilai, hal-hal yang mulia itu harus rela mengalami proses perjuangan. Ya. Ya, tadi kerang biasa sama kerang mutiara. Ya. Kemudian yang membedakan antara ya, arang dengan yang membedakan antara arang, jadi arang itu ya kalau dia berada di lapisan bumi yang paling dalam dan dia mendapatkan tekanan yang sangat keras sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun juga akan menjadi benda yang sangat mahal. Ya. Jadi kalau ada di permukaan bumi nggak ada harganya arang itu. Ya. Tapi dia akan menjadi intan, menjadi batu yang sangat mahal pada saat dia mendapatkan tekanan yang sangat keras, yang sangat lama. Menjadi mahal.
ternyata memang seperti itu. Ya, kalau kalian di pondok ini, di sini, ya, berat belajar, berat menghafal, ya, kemudian mendapatkan tugas-tugas sehari-hari dengan disiplin, itu semua tidak akan sia-sia. Kalian akan jadi manusia-manusia berkualitas mutiara. Amin Allahumma amin. Menjadi mahal. Ya, ya. Ya. Jadi proses perjalanan suatu yang sangat mahal itu melalui perjuangan-perjuangan, ya. Melalui perjuangan-perjuangan yang seperti itu. Ya, termasuk ya yang kita lihat di masjid ini, ya. Bahan-bahannya apa yang kita injak di sini ini, ya, ini juga dari hutan, dari gunung, ya. Tapi bisa menjadi hal yang berguna, hal yang bermanfaat setelah melalui proses yang panjang. Ya. Bagaimana cara membuat keramik ini? Ya, dipanaskan, begitu ya, panaskan dengan sekian ratus derajat, ya, mungkin ratusan derajat, ya, ya, kemudian ya, potong-potong, dihaluskan, bersihkan, ya, kemudian harus rela. Ya, dibawa dari pabrik ke toko, kemudian dari toko ke tempat ini dipasang rapi seperti ini. Ya, ya. Jadi semua itu adalah ya, ya, proses, ya, proses untuk meningkatkan kemuliaan kita, meningkatkan ya, potensi-potensi diri kita. Ya. Ada itu potensi dalam diri kita itu yang itu tidak bisa keluar kalau tidak gali, tidak ditempa, tidak bisa kalau tidak dilatih mulai sejak usia anak-anak, ya. Ini, jadi kalian bersyukur sudah usia masa muda berada di pesantren ini, belajar agama, membaca Al-Quran. Ada seorang pangkatnya sudah tinggi jenderal, ya, sudah jadi jenderal, kemudian dia pensiun, kemudian dia ditanya, apa cita-cita Bapak di usia tua ini? Saya ingin bisa membaca Al-Quran. Karena saya dulu waktu masih masa muda tidak berkesempatan untuk belajar Al-Quran sampai saya usia tua ini. Saya kalah dengan cucu saya. Ya, cucu saya sudah bisa baca Al-Quran, tapi saya sudah belajar semuanya, tetapi tidak belajar membaca Al-Quran. Ya, jadi bekal-bekal yang kalian terima di pondok ini, mari dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, tidak sia-sia, ya, seluruh pengorbanan yang kalian lakukan, ya, selama belajar, ya. Syababak qabla haramika, ambillah kesempatan masa mudamu sebelum masa tuamu, ya, dengan banyak-banyak belajar, dengan berlatih, ya. Yang pertama adalah yang perlu kalian
lakukan, yaitu bagaimana membangun akhlak, ya. Membangun akhlak. Akhlak itu dibangun lewat apa? Lewat kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan setiap hari. Ya. Jadi akhlak itu adalah sifat-sifat yang tertanam dalam lubuk jiwa sehingga menjadi sifat, menjadi kebiasaan. Dan itu nggak bisa dilakukan mendadak. Nanti kalau sudah tua saya akan menjadi orang baik, nggak bisa. Nanti kalau saya sudah punya jabatan tinggi saya akan menjadi orang baik, nggak bisa. Jadi menjadi orang baik itu harus dimulai sejak kecil, ya. Sejak kecil sudah berlatih menjadi orang baik. Ya. Kalau kalian sudah sejak kecil berlatih menjadi orang baik, ya nanti waktu kalian sudah dewasa menjadi orang dewasa yang baik. Kalau kalian menjadi orang yang pintar, menjadi orang pintar yang baik. Ya. Kalau kalian menjadi orang kaya yang baik. Itu baiknya itu mulai kecil. Ya. Wah, saya sekarang masa muda tak bersenang-senang saja, berfoya-foya saja. Nanti kalau sudah tua baru menjadi orang yang baik. Ya nggak bisa. Ya. Kalau masa mudanya itu dipakai untuk hal-hal yang bersenang-senang, berfoya-foya, ya nanti sifat-sifat ya, hura-hura, foya-foya itu yang akan melekat dalam dirinya. Ya. Kalau dia nanti punya uang yang banyak itu ya juga akan digunakan untuk hal-hal sesuai waktu masa mudanya itu. Nah, ini ya. Jadi ini ya yang kalian lakukan selama di pesantren ini dengan 24 jam kegiatan, semua itu adalah untuk membentuk akhlak, membentuk karakter ya. Dan ini akan menjadi bekal sampai kalian saat dewasa nanti ya. Dengan bersungguh-sungguh belajar, dengan bersungguh-sungguh ya, disiplin menjalankan tugas-tugas sehari-hari ya. Nanti kalau ya, sudah dewasa, maka sifat-sifat yang sudah tertanam setiap hari, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari yang baik-baik itu ya, akan ya, menjadi sifat-sifat kita ya. Sholat, nah ini ya, nanti kalau sudah ya, banyak orang kalau dia itu tidak terbiasa waktu kecilnya sholat, suruh sholat nggak kuat ya. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah sibuk, waktunya sholat, saya sibuk nggak bisa menjalankan sholat disiplin seperti ya, anak-anak santri itu ya. Apalagi sudah umurnya sudah mulai tua, semakin berat lagi ya. Karena nggak tertanam sifat-sifat itu. Tetapi kalau masa mudanya, masa ya, waktu masa belajarnya itu sungguh-sungguh, ibadahnya, amal solehnya itu kebalikannya ya. Kalau orang yang tidak terbiasa waktu masa mudanya itu dengan ibadah, kalau masa tuanya nggak kuat ibadah, tapi nanti kalau orang sudah terbiasa waktu masa mudanya ibadah, dia sudah sakit, sudah nggak bisa berjalan. Saya nggak bisa nih kalau nggak ibadah. Antarkan saya ambilkan air wudhu. Ya.
Saya nggak kuat saya kalau nggak ibadah. Jadi sudah ya, sifat-sifat baik yang sudah tertanam itu akan menggerakkan dirinya untuk menjalankan berbagai amal-amal kebaikan sampai akhir hayatnya. Nah, ini mudah-mudahan ya kalian semua ya di pesantren ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, ya, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi umat, bagi perjuangan, ya, dan apa yang saat ini kalian saksikan di kampus Medan ini, ya, adalah bagian daripada perjuangan, ya, perjuangan dari kita semua, dari bapak-bapak yang nanti kalian lanjutkan ini, ya, di sini di tempat kalian bertugas nanti, ya, di kampung-kampung kalian, ya, bagaimana tersebar, ya, tersebar pendidikan hidayatullah, tersebar dakwah hidayatullah, ya, sehingga orang-orang yang beramal kebaikan, ya, orang-orang yang beramal kebaikan itulah yang, ya, itulah yang kemudian menjadi, ya, mewarnai masyarakat ini, ya. Jadi mewarnai masyarakat ini. Coba kalau kita sekarang keluar sedikit ke sana, ya, masjid-masjid, sholat subuhnya hanya beberapa shop saja. Bagaimana nanti kalau kalian sudah dewasa nanti dan kalian berdakwah, masjid-masjid yang ada ini bukan hanya gedung-gedungnya saja yang besar, tetapi jamaahnya juga besar, juga banyak. Ya. Ya, kita gerakkan semua orang-orang yang sekarang ini baca Al-Quran itu paling mungkin hanya 10% saja, ya, hanya 10% saja yang bisa. Nah, ini kalau kita bergerak untuk menggerakkan mereka untuk belajar Al-Quran mulai masa mudanya, masa anak-anak, insya Allah nanti sekian puluh tahun lagi masyarakat, ya, Indonesia ini, umat Islam Indonesia ini sudah lebih besar lagi, ya, yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa ya, melaksanakan, ya, berjamaah, memakmurkan masjid-masjid yang ada ini, bukan hanya gedung-gedungnya saja yang besar-besar, tetapi jamaahnya juga makmur. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bihnya maaf, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Rintihan di pertigaan